الحمد لله رب العالمين. Nah, ini diantara pensyariatan orang-orang terdahulu itu adalah berdoa dan bertawasul. Ingat Pak, tawasul yang dibolehkan terhadap asma-asma Allah. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha, dan berdoa dengan amal soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dengan memahami dan menerapkan hakikat takwa yang sebenarnya, dan janganlah kalian keduluan maut atau keduluan mati kecuali dalam keadaan benar-benar sudah dalam kondisi jiwa yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah wassyukurillah. Hadirin hadirat jemaah salat subuh Masjid At-Taqwa Wiring Anom Panarukan Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Kita sampai di penghujung pembahasan bab ikhlas wa ikhdarin niyah, kitab Riyadhis Shalihin yang disusun, yang dihimpun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Bab pertama kita dikondisikan kita untuk memahami tentang arti keikhlasan dan menghadirkan niat di setiap perkataan dan perbuatan kita, sehingga ucapan maupun perbuatan baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan itu bisa bernilai ibadah dan memperoleh pahala atau memperoleh fadilah keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu perbuatan baik sekalipun kalau tidak dilandasi dengan niat, maka perbuatan itu tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala bentuk kebaikan atau segala bentuk hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dipersyaratkan atas dua hal. Yang pertama, keikhlasan tadi itu. Hajat ini ya, doa. Keikhlasan kepada Allah, memurnikan permohonan, pengharapan, pendambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, syaratnya apabila ingin permohonan kita, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diantaranya dikala kita lapang, dikala kita sehat, dikala kita senang, itu kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dikala kita berhajat, dikala kita butuh,
Dikala kita sedang dalam kesempitan, maka Allah pun akan juga mengingat kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Tirmidzi menyatakan, ta'aruf ilallah fi ta'aruf ilallah fi raha ya'rifu fi sittah. Ingatlah kalian di saat, ingatlah atau kenalilah Allah di saat lapang, maka Allah akan mengenali, akan mengingat, akan memberikan hajatnya, akan memberikan pertolongannya kepada engkau jika engkau sedang dalam ketertetetan atau kesempitan. Ini terkait dengan hadis dan akan kita bahas di penghujung bab ikhlas wa idhoriyah ini. Dan hadis ini cukup panjang, maka nanti kita akan singkat-singkat saja, kita ambil poin-poin inti faedahnya saja. Mengingat Rasulullah SAW ini jangankan sampai berbicara panjang lebar seperti ini, Pak. Berbicara sak kecap saja Rasul itu memiliki makna, ucapan Rasul itu memiliki makna yang sangat luas. Ana utitu, aku dikaruniai oleh Allah jawami'ul kalim, kemampuan, ini sering kita sampaikan, aku dikaruniai oleh Allah kemampuan untuk berkata-kata singkat tetapi mengandung makna yang luas. Contoh hadis yang pertama ini, nama a'malu binniyat, ini bisa menjadi 70 pembahasan, 70 bab pembahasan hukum fikih. Di antaranya ini. Nah, ini mengantarkan hadis yang akan kita bahas ini. Ini hadis yang 1 halaman, 2 halaman ya, 2 halaman. Nah, kita akan bacakan, nanti sekalian kita akan terangkan beberapa poin-poin faedah yang bisa kita secara singkat kita ambil pelajaran dari hadis ini. Hadis yang ke-12 atau di akhir bab ikhlas wa idhoriyah. Wa an Abi Abdillah wa an Abi Abdurrahman wa an Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab. Ini Abdullah Abdurrahman. Abdullah itu punya sebutan Abdurrahman. Abdullah bin Umar, atau sering kita sebut dengan Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Ibnu Umar mengatakan bahwa aku mendengar dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, intolaqa salasa nafarin mimman kana qablakum. Suatu saat dulu di masa sebelum kalian, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 3 orang yang sedang menunaikan atau sedang melakukan sebuah perjalanan. Hatta arhumul mabidu ila gharin, hingga pada suatu ketika 3 orang yang melaksanakan perjalanan ini harus menginap di sebuah goa kecil. Gharin atau ya gharin itu goa, semacam goa tapi yang kecil, Pak. Kalau goa besar itu kahfun atau al-kahfi goa. Diterangkan di dalam surat al-kahfi itu orang yang di dalam goa ini bisa berjalan-jalan, bisa bahkan 7 orang atau 5 orang atau berapa itu, sekian banyak orang, bisa tidur, bisa terlentang, bisa tidurnya itu bahkan bisa berguling-guling. Ini kan ratusan tahun itu, Pak. Jadi dibuat tidur oleh Allah, dan sesekali mereka yang tidur di dalam goa, dalam al-kahfi itu bisa ngulet, bisa guling-guling gitu, sehingga organ tubuhnya tidak tertekan, sehingga tidak terjadi lecet atau luka. Pak Hari ada? Pak Hari, bukan Pak Jerigono, Pak Hadir. Dinkes itu kenal, kalau
berbaring lama, tidak pindah-pindah itu namanya dekubitus. Dekubitus itu ya lecet karena terlalu lama berbaring. Nah, pemuda-pemuda dalam Ashabul Kahfi ini, dalam kisah ini oleh Allah ditidurkan sekian ratus tahun, tapi di waktu-waktu tertentu dibikin ngolet, Pak. Ngolet. Ini menandakan bahwa Kahfun atau Al-Kahfi gua itu memang besar. Tapi yang disebutkan di dalam hadis ini adalah gharim. Gua celukan dinding bukit yang kecil. Diisi 3 orang itu supek atau ya pokoknya bisa untuk berlindung. Allah alam apakah karena itu sudah kemalaman sehingga harus minat atau memang ada cuaca buruk sehingga dia harus masuk gua itu bertiga. Guanya tidak terlalu besar. Ini bisa memberi gambaran pada kita terhadap seluruh isi hadis ini nanti bahwa guanya kecil dan sempit. Nih. Kemudian mabitu ila gharin fadakhaluhu fanhadarat sakhratun. Kemudian mereka memasuki gua itu. Fanhadarat sakhratun. Tiba-tiba setelah orang ini berada di dalam gua kecil itu, menggelindinglah sakhrah, itu batu besar yang keras semacam batu karang. Sakhratun menggelinding dari kejauhan, dari ketinggian, minal jabal, dari bukit, berarti dari arah ketinggian. Sakhratun minal jabal fasaddat alaihimul ghara. Kemudian menutup atau menyumbat pintu gharon, pintu gharin tadi, pintu gua tadi itu. Bayangkan Pak, batu besar keras gelinding dari ketinggian, dari jabal, dari bukit, dari gunung, kemudian menutup, menyumbat. Bisa kita bayangkan ini sumbatannya apa Pak ya? Mancep gitu Pak. Nutup. Ini ya, subhanallah. Kita sambil berani ya Pak ya, sambil berimajinasi dari kejadian ini sehingga betul-betul kita terbawa nanti betapa isi hadis ini, subhanallah, masya Allah, luar biasa. Sampai mana tadi? Sampai menutup gua. Faqalu, maka di antara mereka saling menyatakan, mereka berkata, Innahu la yunjikum min hadhihi sakhratin illa an tad'u Allah ta'ala bi salihi a'malikum. Sungguh kalian, ngomong sama temannya, tidak akan bisa selamat, tidak akan bisa keluar dari gua ini kecuali apabila kalian berdoa kepada Allah Ta'ala dengan menyebut bisalihi a'malikum, dengan menyebut amal soleh kalian. Kita bayangkan Pak, ketika gua itu tadi tertipu oleh batu besar yang kurang lebih batu itu sampai setengah masuk gitu Pak ke pintu itu, tidak hanya menutupi luarnya tapi setengah masuk, sehingga orang-orang ini pastinya sudah sangat berusaha mendoronglah, ingin bagaimanalah dengan situasi yang sangat sempit itu, sehingga sudah tidak berdaya, sudah kehilangan daya, kehilangan akal, kehilangan cara untuk bagaimana keluar, sehingga muncul perkataan mereka itu bahwa innahu la yunjikum, tidak akan bisa selamat, tidak akan bisa keluar dari gua ini kecuali pertolongan Allah. Kalau kalian berdoa dengan menyebut amal soleh kalian masing-masing. Ini kita diberi gambaran, kita di dalam berdoa
ini orang-orang ini bertawasul, Pak. Bertawasul dengan dengan amal soleh mereka. Kita ingat kenapa Rasulullah menceritakan kisah orang-orang terdahulu, apalagi ini menyangkut peribadatan, berdoa dan lain sebagainya. Pensyariatan orang-orang terdahulu ini zaman Bani Israel. Allah alam apakah tidak dijelaskan apakah zaman Nabi Musa atau zaman Nabi Isa. Ini zaman kaum Bani Israel. Nah, pensyariatan orang-orang terdahulu, nabi-nabi terdahulu itu untuk saat ini ada yang diterima oleh syariat Islam, syariat terakhir yang dibawa oleh Rasulullah dan diterapkan. Ada yang diakui tetapi tidak diterapkan. Ada yang diabaikan begitu saja. Yang masih diterapkan, diakui dan diterapkan sekarang misalkan syariat pernikahan. Hubungan laki-laki perempuan itu harus melalui syariat pernikahan. Dan yang diakui tetapi tidak diakomodir sekarang, misalnya kalau dulu orang boleh menikah lebih dari 4, kalau sekarang hanya dibatasi 4. Artinya pensyariatan yang dulu diakui boleh menikah lebih dari 1, tapi sekarang sudah ada pembatasan maksimal 4. Nah, ini diantara pensyariatan orang-orang terdahulu itu adalah berdoa dan bertawasul. Ingat Pak, tawasul yang dibolehkan hanyalah tawasul terhadap asma-asma Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan kepada Allah asma-asma Allah itu maka berdoa dengan menyebut asma-asma itu dan berdoa dengan amal soleh. Berdoa dengan amal soleh. Jadi boleh mengutarakan, ya Allah, misalkan kita sedang kesulitan, terbentur suatu kesulitan, dan dengan istiqomah sholat di masjid At-Taqwa 5 waktu, itu boleh. Ya Allah, aku setiap hari, setiap waktu berusaha mengikuti perintahmu, perintah Nabimu untuk sholat berjamaah di masjid 5 waktu. Ya Allah, apabila yang aku lakukan ini benar-benar menginginkan keridhaan wajah-Mu ya Allah, maka keluarkanlah aku dari kesulitan ekonomi, kesulitan keluarga saat ini. Itu bertawasul dengan amal soleh, dan itu dibolehkan. Terhadap jelas kalau terhadap asma-asma Allah tadi itu jelas. Ya Allah ya Rahman, kasih saya. Apa yang kita ajarkan, kita sebut sifat Allah yang terkait dengan hajat itu. Itu diantaranya. Kemudian meminta doa kepada orang-orang soleh yang kita yakini memiliki kedekatan dengan Allah yang masih hidup. Kita meyakini Kiai Fulan, Ustadz Fulan, Habib Fulan ini orang soleh, orang lurus akidahnya, orang soleh. Kita boleh nyabis, datang minta didoakan. Atau bukan kepada tokoh, kepada orang yang jenengan tahu mungkin di kampung ada orang yang jujur, miskin, jujur, istiqomah orangnya. Boleh kita minta bertawasul, minta doa kepada mereka. Kita ingat cerita Rasulullah SAW mengutus atau berwasiat kepada sahabatnya Umar bin Khattab, kalau bertemu seorang pemuda Yaman yang bernama ini, kau minta doa. Itu boleh. Yang tidak boleh itu adalah bertawasul, bertakarrub, memohon terkabulnya doa kepada Allah dengan bertakarrub, bertawasul kepada orang-orang soleh, benda-benda orang-orang soleh meskipun soleh yang sudah meninggal. Maka berziarah, datang ke makam-makam, berdoanya kepada Allah, tetapi dengan keyakinan kalau berdoa di dekat makamnya orang soleh, maka Allah akan lebih mudah kabul. Ini tidak disyariatkan. Kita sholat, langsung sholat, apa masih ada sesuatu pertanyaan atau apa? Satu ya, saya mau. Kalau kita ingin tawasul lewat membaca Al-Quran itu gimana? Baca Al-Quran? Oke, itu kok. Sudah Pak, itu termasuk amal soleh. Jadi kita sebelum berdoa, kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Ya Allah, dengan bacaan, dengan amal soleh saya membaca Al-Quran, membaca kalam,
Kita sepakati dulu, membaca Al-Quran itu termasuk amal soleh ya Pak? Termasuk amal soleh, di mana satu huruf mendapatkan sekian. Nah, ini amal soleh. Sama Pak, bukan terus kemudian pahalanya ini yang dikirimkan atau apa. Kalau kita misalkan, kita jelas saja ya, misalkan kita mendoakan orang yang meninggal, kita membaca surat Al-Fatihah, ya jelas ya Pak ya. Bukan pahala Al-Fatihahnya ini yang kita berikan kepada si mati, tetapi Al-Fatihah ini kita jadikan tawassul. Ya Allah, dengan kemuliaan saya membaca kalammu, umul kitab ini, Al-Fatihah ini, maka kabulkanlah doa hamba ya Allah, ampuni orang yang meninggal itu, ampuni orang tua saya yang sudah meninggal, berilah keselamatan, berilah rahmat di sisinya. Ini Pak positifnya, bukan pahala bacaannya itu yang dihadiahkan, tetapi kita membaca, kita ngaji, ya kita ngaji Al-Fatihah atau Yasin atau apapun, yang itu semua adalah amal soleh. Dengan bacaan, dengan saya membaca, dengan saya melakukan amal soleh ini, ya Allah, kalau benar karena ini memperoleh wajah, ingat Pak, niat membacanya bukan untuk menghadiahkan, tetapi niat untuk memperoleh keridhaan Allah, memperoleh kebaikan dari Allah. Sama dengan ini tadi, prosedurnya betul. Kalau amal soleh tadi itu menghindari zina, menjaga amanah harta orang, berbakti pada orang tua, kalau ini semua benar kau akui sebagai upaya saya memperoleh wajah-Mu ya Allah, maka aku memohon bebaskanlah kami dari dosa. Ya Allah, apabila bacaan Al-Fatihah saya, bacaan Yasin saya, bacaan ayat kursi saya ini benar kau akui sebagai upaya saya memperoleh keridhaan pahala dari-Mu ya Allah, maka kabulkanlah doaku, ampuni kedua orang tua yang telah meninggal, atau ampuni saudara saya yang sudah meninggal ini. Itu Pak, kalau kita ngaji di acara-acara kematian seperti itu, atau tidak di acara-acara kematian, berdoa 5 waktu sekalipun, kita bertawassul, kita baca Al-Quran minimal Al-Fatihah seperti tadi. Gimana gitu? Paham ya? Prosedurnya seperti itu. Bukan bacaannya yang dihadiahkan, tetapi bacaan ini sebagai tawassul, sebagai pemantik komunikasi kita kepada Allah, sehingga kita mudah, kita baru meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nonton ya Pak, ini tawassul ini soalnya sangat-sangat riskan. Sangat-sangat riskan. Sama dia, kita sholat tasawuf, nanti dilanjut sambil ngobrol-ngobrol setelah sholat subuh. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.